Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Pamungkas dengan NIM 62114200023, Rombel 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan materi belajar gerak. Latar belakang. Ada beberapa istilah yang sebelumnya sering digunakan pada studi tentang gerak manusia atau human movement. Istilah tersebut adalah ilmu gerak, kinesiologi, performance, manusia, dan pendidikan jasmani. Istilah-istilah ini sering kita dengar apabila diperbincangkan dalam konteks gerak. Perilaku gerak, motor behavior, merupakan subdisiplin yang lebih menekankan pada investigasi atau penelitian mengenai prinsip-prinsip perilaku gerak manusia. Secara lebih spesifik, Schmidt menjelaskan bahwa perilaku gerak itu adalah lebih menekankan pada prinsip-prinsip keterampilan gerak manusia yang dihasilkan pada tahap perilaku analisis. Oke, berikut ini adalah beberapa paparan materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian belajar gerak, yang kedua, proses belajar gerak, dan yang ketiga, penerapan belajar gerak. Lanjut kita ke pembahasannya. Pengertian belajar gerak. Belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik paling penting dalam perbincangan para psikolog, karena merupakan sebuah konsep yang sulit untuk didefinisikan. The American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai to gain knowledge, comprehension, or mastery through experience or study. Artinya, belajar adalah menambah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan melalui pengalaman atau penyelidikan. Para psikolog menganggap bahwa definisi demikian kurang dapat diterima karena istilah yang masih samar-samar yang dikandungnya, seperti istilah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan. Setelah kita mengetahui batasan tentang pembelajaran secara umum, maka mudah bagi kita untuk mengetahui batasan pembelajaran gerak. Seperti dapat diartikan dari namanya, pembelajaran gerak merujuk pada upaya perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak. Gerak di sini tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas bermaksud mengembangkan penguasaan seseorang terhadap keterampilan gerak. Oke, slide selanjutnya. Yang kedua yaitu proses belajar gerak. Proses belajar gerak memiliki prinsip-prinsip yang hampir sama dengan proses belajar pada umumnya. Istilah belajar motorik tak terlepas dari pengertian istilah belajar pada umumnya. Belajar motorik adalah perubahan internal dalam bentuk gerak motor yang dimiliki individu yang disimpulkan dari perkembangan prestasinya yang relatif permanen, dan semua ini merupakan hasil dari suatu latihan. Tahap-tahap yang dilalui dalam proses belajar gerak adalah 1. Tahap kognitif, 2. Tahap fiksasi untuk gerak tertutup, dan tahap asosiasi untuk gerak terbuka. Yang ketiga, tahap otonom. Oke, 3 tahap proses belajar gerak. Yang pertama, saya akan jelaskan yaitu kognitif. Kognitif adalah merupakan tahap di mana seseorang belajar gerak sedang mendapatkan masukan informasi sebagai bahan proses membutuhkan pola gerak dengan sistem memorinya. Yang kedua yaitu fiksasi dan asosiasi, yaitu merupakan tahap di mana seseorang sedang mengaplikasikan pola rencana gerak. Yang terakhir yaitu otonom, merupakan tahap akhir dan rangkaian proses belajar gerak. Gerakan otomisasi merupakan hasil dari latihan yang dilakukan dengan efektif. Kita lanjut yang ketiga, materi ketiga yaitu penerapan belajar gerak. Belajar gerak dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari, di mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku gerak dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu teori gerak motor kontrol, yang kedua belajar gerak motor learning, dan perkembangan gerak motor development. Untuk melihat perbedaan satu sama lain, kita perlu mengujinya dengan mencoba lebih memfokuskan pada bidang masing-masing. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan.
Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan gerak agal atau gross motor skills dan keterampilan gerak halus atau fine motor skills. Apa sih keterampilan gerak agal dan keterampilan gerak halus? Berikut penjelasannya. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan, seperti contoh, antara lain yaitu keterampilan gerak loncat tinggi dan lempar lembing. Berikutnya, keterampilan gerak halus, yaitu gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. Contohnya, yaitu keterampilan gerak menarik pelatuk, senapan, dan pelepasan busur dalam memanah. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu keterampilan gerak diskrit atau discrete motor skill, keterampilan gerak serial atau serial motor skill, dan keterampilan gerak continue atau continuous motor skill. Apa sih penjelasan dari 3 keterampilan gerak tersebut? Yang pertama yaitu keterampilan gerak diskrit adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya adalah gerakan berguling ke depan 1 kali. Kemudian penjelasan dari keterampilan gerak serial, yaitu keterampilan gerak diskrit yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya yaitu seperti gerakan berguling ke depan beberapa kali. Yang ketiga, keterampilan gerak continue atau keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai dengan titik awal dan akhir dari gerakannya. Seperti contoh, yaitu gerakan bermain tenis atau permainan olahraga lainnya. Yang ketiga, yaitu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan, ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, ada kalanya berubah-ubah berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu. Gerakan keterampilan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill dan keterampilan terbuka atau open skill. Penjelasan dari keterampilan tertutup adalah keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Contohnya yaitu melakukan gerakan mengguling pada senam lantai. Yang kedua, penjelasan mengenai keterampilan terbuka yaitu gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Oke, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Belajar gerak dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari di mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. 3 tahapan belajar gerak motor learning yaitu tahapan verbal kognitif, tahapan gerak memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan, dan tahapan otomatisasi. Oke, berikut paparan materi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.